Vladimir Putin bersiap gunakan senjata termobarik untuk serang Ukraina. Vladimir Putin yang marah bersiap untuk menggunakan bapak dari semua bom saat Ukraina bertahan. Pejabat Barat memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata teror yang menguapkan tubuh di samping serangan amfibi besar-besaran saat menjajah mengalami perlawanan sengit di Kiev. Rusia dapat menggunakan super weapons biadab yang dapat diungkapkan tubuh dan menghancurkan organ dalam jika serangan mereka ke Ukraina menjadi macet. Pejabat Barat memperingatkan malam ini. Mereka takut Vladimir Putin dapat menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi dijuluki bapak semua bom kepada orang Ukraina yang menolak usahanya untuk menguasai Kiev. Ada juga kekhawatiran bahwa unit yang berjalan di belakang jadwal karena mereka menghadapi oposisi yang keras dapat menggunakan penembakan sembarangan sebagai senjata teror. Senjata termobarik, juga dikenal sebagai bom vakum, adalah bahan peledak bertenaga tinggi yang menggunakan atmosfer itu sendiri sebagai bagian dari ledakan. Termobarik adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Sebuah bom termobarik yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke Taliban di Afghanistan pada tahun 2017 memiliki berat 21.600 pon dan meninggalkan kawah selebar lebih dari 300 meter atau 1.000 kaki setelah meledak 6 kaki di atas tanah. Senjata termobarik dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1960-an. Pada September 2007, Rusia meledakkan senjata termobarik terbesar yang pernah dibuat, yang menghasilkan ledakan setara dengan 39,9 ton. Versi Amerika Serikat, senjata dilaporkan biaya masing-masing lebih dari 16 juta dolar. Ketakutan saya adalah jika mereka tidak memenuhi skala waktu dan tujuan mereka akan tidak pandang bulu dalam menggunakan kekerasan, kata pejabat itu sebagaimana dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Daily Mail. Mereka tidak menganut prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dan aturan hukum yang sama seperti yang dilakukan oleh kekuatan barat. Bom bekerja dengan menggunakan oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi, membuatnya jauh lebih mematikan daripada senjata konvensional. Sementara pasukan khusus Rusia telah mencapai pinggiran kota Kiev. Sebagian besar persenjataan berat Rusia diyakini masih lebih dari 50 km jauhnya dari ibu kota. Kami pejabat barat telah menyarankan Rusia untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para menterinya jika mereka merebut Kiev. Rusia meluncurkan serangan amfibi besar-besaran untuk membawa ribuan personil Angkatan Laut ke udara di Ukraina pada hari Jumat, saat Kiev memasang pertahanan yang lebih agresif daripada yang pernah diharapkan Moskow. Serangan itu sudah berlangsung di Ukraina, dan personil Rusia berlayar melalui Laut Azov datang ke barat Mariupol, kata seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Serangan amfibi merupakan peningkatan signifikan dari konflik, karena Angkatan Laut Rusia sampai sekarang memainkan peran pendukung yang besar dalam pertempuran. Presiden Rusia Vladimir Putin telah melancarkan 2 serangan amfibi, yang lainnya di Crimea, dan bisa mendaratkan pasukan di Odessa. Amerika Serikat telah menghitung 200 serangan rudal Rusia sejauh ini. Sementara sebagian besar telah diluncurkan menuju instalasi militer Ukraina, beberapa telah menghantam wilayah sipil. Pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat bahwa Rusia tampaknya telah kehilangan sebagian dari momentumnya karena perlawanan berapi-api dari Ukraina. Kami menilai bahwa ada perlawanan yang lebih besar oleh Ukraina daripada yang diperkirakan Rusia, kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa komando dan kendali Ukraina atas militernya tetap utuh. Mereka tidak bergerak di Kiev secepat apa yang kami yakini dapat mereka lakukan, yang mengatakan mereka terus mencoba untuk pindah ke Kiev. Pejabat itu juga mengatakan beberapa ratus orang Amerika telah meninggalkan Ukraina selama beberapa jam terakhir. Namun Vladimir Putin hanya memobilisasi sekitar sepertiga dari pasukan yang ditempatkan di perbatasan Ukraina, kata pejabat itu. Sedikit yang berharap Ukraina muncul sebagai pemenang dari apa yang hampir pasti menjadi perang yang berkepanjangan, berdarah, dan kejam, tetapi sejauh ini pasukan Kiev telah berhasil menimbulkan kerugian besar pada pasukan Vladimir Putin. Rusia mengerahkan sistem rudal Buk untuk menembak jatuh jet-jet tempur milik Ukraina di Kiev. Pengerahan rudal Buk tersebut menyusul jatuhnya pesawat Sukhoi milik Rusia di Kiev karena ditembak oleh tentara Ukraina. Rudal Buk adalah rudal jenis yang sama yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 yang terbang di wilayah Ukraina pada Juli 2014 silam. Akibatnya 298 nyawa yang menjadi penumpang Malaysia Airlines MH17 melayang.